Halo Sobat Teknik. Wah, gimana nih kabarnya? Hmm, Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas hal yang baru lagi nih. Apa, hayo? Ada yang tahu nggak? Coba tebak aja, nggak apa-apa nih. Apa ya? Oke, bisa langsung disimak nih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas jenis cacat pada pengelasan. Oke, kalian siap? Nah, sebelum kita membahas cacat dalam pengelasan, apa sih yang kalian ketahui tentang pengelasan itu? Ada yang tahu? Bisa dijelaskan? Monggo, langsung saja. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pengelasan merupakan teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan, dengan atau tanpa logam penambah, dan akan menghasilkan sambungan yang kontinu. Nah, berikut adalah kita sajikan sebuah gambar dari proses pengelasan tersebut. Nah, lalu apa itu weld defect? Ada yang tahu? Nah, menurut sesuatu buku yang saya baca, weld defect atau cacat las adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi standar disebabkan adanya prosedur pengelasan yang salah dan persiapan yang kurang matang nih sob. Nah, apakah sudah paham sampai sini? Coba dipahami terlebih dahulu. Nah, dilihat dari letaknya, ada dua jenis cacat las, yang pertama internal dan kedua eksternal. Untuk yang internal itu cacat las berada di bagian dalam hasil lasan, sedangkan pada bagian eksternal dapat dilihat secara langsung oleh mata kita nih. Dan untuk mengetahui atau dengan pengujian dari cacat las internal tersendiri adalah ultrasound test, radiographic test, dan untuk yang eksternal kita dapat menggunakan jenis pengujian penetral test, dan yang kedua adalah magnetic test. Nah, kemudian apa saja sih weld defect itu? Ada yang sudah tahu? Atau ada yang sudah mengetahui lebih dalam nih? Nah, untuk yang pertama adalah undercut nih sob. Nah, undercut sendiri merupakan cacat las yang berada di permukaan atau akar las berbentuk sekerukan yang terjadi di base metal atau logam induk. Nah, berikut adalah gambar dari jenis cacat las undercut nih sob. Nah, sebab dari cacat las undercut yang pertama adalah arus yang terlalu besar, yang kedua adalah travel speed, dan yang ketiga adalah panjang busur las yang terlalu tinggi ini. Dan untuk cara pencegahannya, yang pertama kita dapat mengurangi besar arus, yang kedua kemiringan elektroda berada pada posisi 10-80 derajat, yang kedua adalah overlap. Apa itu overlap? Overlap sendiri merupakan suatu kondisi di mana hasil lasan lebarnya itu melebihi kampuh las yang pada ujungnya tidak menyatu dengan logam induknya. Itu adalah jenis overlap sob. Dan yang selanjutnya,
sebagai solusi ini dari jenis overlap adalah dengan cara gerakan pengelasan kita diusahakan tidak terlalu melebar ya. Oke, kalian siap? Dan yang ketiga adalah distorsi ini. Sebagai pengertiannya sendiri, distorsi merupakan sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan oleh panas yang berlebih saat proses pengelasan berlangsung. Karena adanya panas yang berlebih, maka material dapat mengalami penyusutan dan pengembangan. Nah, dari penyusutan dan pengembangan material tersebut akan saling tarik-menarik dan membuat material tersebut mengalami lengkungan atau melengkung. Nah, berikut adalah gambar dari distorsi. Ada yang pertama adalah distorsi pada bejoin dan yang kedua distorsi pada bijoin. Nah, seperti itulah gambar dari distorsi pengelasan. Nah, yang keempat adalah porosit atau porosity. Nah, berikut adalah gambar dari jenis porosit. Adalah gelembung yang terjebak di dalam hasil pengelasan tuh. Dapat dilihat gelembungnya, dan untuk pengertiannya merupakan cacat pengelasan berupa lubang-lubang kecil pada white metal atau logam emas, dapat berada pada permukaan maupun di dalam logam emas tersebut. Lalu sebenarnya apa sih penyebab dari porosity tersebut? Nah, menurut buku yang telah saya baca, yang pertama adalah disebabkan oleh elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air, dan yang kedua merupakan pengelasan terlalu rendah atau ampernya itu terlalu rendah, dan yang ketiga adanya zat pengotor pada benda kerja, dan yang kelima adalah overspecter nih dari jenis cacat las yang telah kita bahas, merupakan percikan pengelasan ini yang berlebih yang berada di sekitar logam pengelasan sehingga akan merusak secara visual. Nah, berikut juga ditampilkan sebuah gambar dari cacat las overspecter nih bos. Nah, overspecter sendiri itu disebabkan yang pertama adalah ampernya terlalu tinggi, yang kedua elektroda dengan gas metal itu terlalu jauh, yang ketiga adalah elektroda lembab atau masih terkena air. Nah, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi ini? Hayo. Dari kesimpulannya, dari jenis cacat las yang telah diuraikan, rata-rata penyebabnya itu dikarenakan ampere. Nah, jadi ini memang penggunaan ampere yang tepat itu memanglah sangatlah penting dan akan menentukan hasil pengelasan kita nantinya misal. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai jenis cacat pada pengelasan, dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe pada bagian bawah ini, dan terima kasih, bye.